Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Ma ba'da. Sahabat-sahabat tim yang rahmati Allah, terima kasih masih setia dengan channel kami bersama tim bersama-sama. Malam hari ini alhamdulillah bisa mendatangi sebuah desa yang bernama Desa Ciberbondan Blok Dedelan. Alhamdulillah di samping sebelah kiri kami ada dari tim ZEK atau juga IRZEK Bapak Suparya. Iya. Dan juga ada Kang Supri, Kang Muhadi. Iya, Kang Muhadi. Kami berada sekarang di sebuah makom tua yang konon katanya memang menurut orang-orang tua terdahulu itu nggak ada yang tahu tentang ada makom di sini. Dulunya memang ada satu karena sudah menjadi tanah milik ya, sehingga ada makom sebelahnya, makam ibu, bapak dan juga ponakan. Tapi yang satu adalah makom yang memang kami tujuan kami, sasaran kami untuk menelisik. Dan memang kalau secara logika, apalagi di mungkin ini ada bangunan baru ya, baru. Artinya kalau secara kuburannya orang biasa mungkin sudah hilang sahabat-sahabat. Tapi karena memang makomnya bukan orang biasa, jadi makom itu masih ada, sudah berabad-abad. Dan menurut penglihatan batin saya, memang beliau ini adalah ketika saya datang ke sini itu melihat sosok yang memakai pakaian seorang prajurit. Jadi ada kemungkinan beliau ini adalah bukan orang sembarangan. Nanti kita tanya-tanya sama Pak Arya dan juga tokoh masyarakat pemuda ya, agar kita mendapatkan informasi siapakah sebenarnya beliau, dari mana, atau barangkali ada sumber dari masyarakat orang-orang tua zaman dahulu yang memberikan informasi tentang siapakah beliau. Kita tanya-tanya sama Pak Arya. Assalamualaikum Pak Arya. Iya, ini pengen bertanya nih Pak Arya. Tanya soal tentang makom ini ya. Ada makom yang memang ketika waktu saya datang ke sini main ke Pak Arya itu ada sebuah energi yang menarik ingin ke sini. Dan ternyata setelah bertanya-tanya sama Pak Arya, ya ada makom tua. Sebenarnya siapa ini? Makomnya siapa Pak Arya? Menurut orang tua, makom ini ya sebelum orang tua pindah ke sini sudah ada makom di sini. Katanya itu makamnya Buyut Jasiman. Ya, katanya berasal dari Bodas, tapi orang Bodas nggak ngakui, nggak ada yang ngakui. Dan katanya juga Buyut Jasiman itu sebagai menantunya Buyut Asra yang dari Wideng. Namun ya dari Widengnya juga nggak ada yang kesini. Terus makam tersebut saya pugar hingga ya bentuknya seperti inilah. Karena belum mampu, karena ini pribadi sih, di tanah pribadi gitu. Itu ceritanya. Barangkali kalau datangnya apanya nggak tahu ya Pak Arya. Datang apanya itu? Datang ke sini Pak Ibu Jasiman ini. Oh ya, kalau datang itu semua orang saya tanya, orang-orang tua tuh nggak ada yang tahu. Sampai bapakku juga sampai meninggal di sini kan aslinya saya dari Cilais. Dari Blok Cilais pindah ke Blok Dedelan ini atau Blok Dedelan ya. Itu sudah ada. Bahkan cuman ada berbentuk gundukan tanah dan ada satu batang itu bambu sebagai tanda itunya tuh, tanda maesannya tuh. Itu terus ya sampai sekarang ya
tersebar. Barangkali dengar dari orang tua, dulunya beliau itu di sini sebagai apa, atau dengar gitu Pak Arya tuh? Enggak Atau ada, untuk enggak ada yang jadi dengar. lurah Mungkin atau barangkali itu Kang Supri tahu. emang nggak langsung nggak tahu ya. Nah, barangkali Makanya ada cerita orang masyarakat dulu ini dulunya sebagai kepala desa atau apa gitu. Nggak ada yang tahu ya, karena nggak ada sumber itu ya. makanya saya mengundang tim ke sini barangkali bisa membuka apa ya? Membuka Sejati. sejatinya, sejarahnya Wida Siman itu berasal dari mana dan dari mananya itu barangkali bisa membuka. Iya, insya Allah. Oke, baik sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Tadi kami berbincang-bincang dengan Bapak Arya dan juga tokoh pemuda. Memang ya masih jare ya, masih jare, tetap belum menjadi sebuah bentuk keyakinan bahwa beliau ini berasal dari mana. Cuman setelah kami bertawasul, berdoa bersama, dan kami menelisik tentang siapa beliau, kami berbincang-bincang dengan izin Allah, dengan menggunakan media kontak batin. Kami tidak menggunakan mediator karena punya alasan tersendiri. Jadi kami menggunakan kontak batin. Ketika saya bertanya dengan beliau itu berasal dari wilayah Jawa. Ketika datang ke sini, beliau itu memang diutus. Berarti beliau itu adalah seorang utusan dari kerajaan Demak. Dan saat itu kata beliau, wallahu alam, ini kebetulan wallahu alam. Ini hanya sekedar kami bermediasi kontak batin dengan beliau, dan itulah informasinya. Ketika ditanya, beliau datang ke sini atas suruhan dari Sunan Kalijaga. Wallahu a'lam, mudah-mudahan ini suatu kebenaran. Kalau memang itu kebenaran ya luar biasa. Artinya di sini ditempati oleh orang yang dipilih oleh Allah. Untuk apa? Untuk beliau disuruh ke sini untuk menjaga di wilayah perbatasan, dari orang-orang yang ingin menjajah, orang-orang yang ingin membuat kerusakan di wilayah kerajaan wilayah Jawa. Dan beliau itu diutus untuk tidak memperlihatkan sebagai seorang utusan. Artinya beliau datang ke sini dengan campur dengan masyarakat biasa. Ketika saya bertanya nama asli beliau punya nama Raden Suryadiningrat. Artinya bukan turunan orang-orang biasa, karena ada turunan ningratnya, Raden Suryadiningrat. Dan di sini beliau punya nama Buyut Jasiman. Itu adalah nama samaran beliau ketika berada di sini. Ya mudah-mudahan nama samaran juga ya benar. Mudah-mudahan itulah sekilas tentang beliau. Saya juga bertanya, kenapa? Karena kata beliau memang di sini adalah jalur-jalur yang banyak orang masuk ke wilayah. Kalau mau masuk ke wilayah Jawa, masuk ke untuk perdagangan, itu jalur-jalur ini jalur rame, kata beliau. Jalur rame. Makanya beliau diutus untuk menjaga keamanan di wilayah sini agar menjadi mata-mata, agar tidak mudah dimasukkan oleh bangsa-bangsa yang ingin menjajah wilayah Jawa. Artinya beliau itu adalah orang yang berjasa untuk keamanan wilayah sini. Jadi sangat pas sekali kalau kita bertawasul di sini, berdoa, termasuk dengan tahlilan, dengan syara yasinan. Karena apa? Karena beliau adalah berjasa sekali. Mungkin ya banyak sekali orang-orang di sini, karena saya merasakan getaran energi di wilayah ini bukan hanya ini. Jadi banyak sekali. Mudah-mudahan
ini menjadi sebuah tabir yang terbuka, sehingga makam beliau ini nanti ada perawatan lanjutan agar tidak terbengkalai. Nanti ini sudah bagi kami tim Jak Jeneng yang biasa ketika ada kuburan yang rusak dan itu merupakan sebuah makamnya orang alim, maka kami biasanya merenovasi. Dan ini sudah Pak Arya sudah memberikan aup cari orang Jawa sih. Ada genteng-gentengnya ya. Dan juga sudah dibuat makam, nanti sudah berbentuk makam. Ini sudah berterima kasih, nanti kalau bisa nanti lebih diamankan agar paling tidak ada satu hewan yang datang ke sini yang nanti untuk mengotori tempat ini. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, sekali lagi beliau datang ke sini itu atas utusan, karena ketika saya melihat dengan mata batin ketika datang, beliau menggunakan sebuah pakaian kerajaan, sebuah pakaian prajurit kerajaan. Dan ketika kami melakukan tahlilan, mata batin saya itu melihat ada sekeliling ini prajurit datang. Dan ketika hendak saya melakukan mediator, mereka nggak mau karena dilarang untuk membocorkan siapa beliau dari mereka khususnya. Tapi dengan kotak batin, alhamdulillah, beliau Buya Jasiman sudah memaparkan siapa beliau, dari mana asal beliau, dan punya visi misi apa. Beliau datang ke sini, beliau sudah memaparkan. Artinya kalau dilihat dari ceritanya, ya sekitar tahunnya ya sekitar zamannya Kerajaan Demak. Ini adalah hasil penyelidikan tim Jak Jeneng yang kesempatan malam hari ini kami berada di sini. Dan semoga ini bisa menjadi suatu tanda kebaikan, kemanfaatan, khususnya untuk masyarakat setempat. Beliau ini adalah seorang yang bisa dipercaya dan bisa dijadikan wasilah untuk bermunajat kepada Allah, untuk meminta kepada Allah. Beliau bisa menjadikan wasilah agar hajat kita dikabulkan oleh Allah SWT. Jadi bagi kami harus bangga, khususnya di wilayah setempat ini, karena ada sosok makom yang bukan orang sembarangan, yang paling tidak yang bisa dijadikan wasilah untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah SWT. Itu saja tim Jak dirahmati Allah, hasil dari penyelidikan. Jangan lupa tonton terus video kami, channel kami Jak Jeneng Banjarmayu, dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.